Hai semuanya, namaku Afik Azizah atau kalian bisa panggil aku Vika. Aku merupakan mahasiswa bimbingan konseling dari kelas R5F. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menyajikan video pembelajaran interaktif mengenai emosi. Oh iya, video ini aku buat dalam rangka pemenuhan salah satu tugas individu dari mata kuliah Teknologi Informasi dalam BK yang dibimbing oleh Ibu Sri Utami MPD Kons. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja yuk, let's go! Nah, jadi emosi itu adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi merupakan reaksi terhadap seseorang atau suatu kejadian. Nah, emosi ini dapat ditujukan ketika kita merasa senang, marah, takut, sedih, ataupun kecewa. Salah satu cara mengklasifikasikan emosi adalah berdasarkan apakah emosi tersebut positif atau negatif. Emosi tidak dapat menjadi netral, karena menjadi netral berarti menjadi non-emosional. Emosi itu dibagi menjadi dua, ada emosi positif dan emosi negatif. Macam-macam emosi yang digolongkan menjadi emosi yang positif ada cinta, bahagia, senang, gembira, terpesona, dan ceria. Sedangkan emosi yang digolongkan menjadi emosi yang negatif ada marah, takut, sedih, malu, dan juga cemas. Sumber-sumber emosi dan suasana hati itu ada 9. Ada kepribadian, ada stres, olahraga, waktu, aktivitas sosial, usia, cuaca, tidur, dan juga gender. Dari 9 sumber-sumber emosi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada kepribadian. Kepribadian memberi kecenderungan kepada orang untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu. Contohnya, beberapa orang merasa bersalah dan merasakan kemarahan dengan lebih mudah dibandingkan dengan orang lain. Sedangkan, orang lain mungkin merasa lebih tenang dan rileks dalam situasi apapun. Intinya, beberapa orang memiliki kecenderungan untuk memiliki emosi apapun secara lebih intens. Yang kedua adalah waktu. Orang-orang cenderung berada dalam suasana hati terburuk di awal minggu dan berada dalam suasana hati terbaiknya di awal minggu. Kenapa? Karena tentunya banyak orang yang lebih menikmati hari liburnya dibandingkan hari kerja. Dan itu tentu saja berpengaruh dengan emosi yang ia keluarkan. Yang ketiga ada cuaca. Cuaca menjadi sebuah peristiwa yang luar biasa berpengaruh terhadap suasana hati. Ada banyak orang yang merasa sedih saat hujan turun, tetapi tidak sedikit pula orang yang merasa senang. Dan ya, itu semua menunjukkan bahwa cuaca memiliki pengaruh pada emosi seseorang. Yang keempat, ada stres. Sebuah penelitian menghasilkan pernyataan bahwa adanya peristiwa yang terus-menerus terjadi yang menimbulkan stres tingkat rendah yang menyebabkan para pekerja mengalami tingkat ketegangan yang semakin lama seiring berjalannya waktu semakin meningkat. Bisa dikatakan bahwa kinerja para pekerja menurun dikarenakan emosi yang tidak stabil yang disebabkan oleh stres. Yang ketujuh, ada olahraga. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga mampu meningkatkan suasana hati menjadi positif. Dan suasana hati yang positif itu tentunya akan memunculkan beragam emosi yang positif pula. Yang kedelapan, ada usia. Suatu penelitian atas orang-orang yang berusia 18 hingga 94 tahun mengungkapkan bahwa emosi negatif tampaknya semakin jarang terjadi seiring bertambahnya usia seseorang. Dan yang terakhir adalah gender. Dalam perbandingan antar gender, wanita menunjukkan ekspresi emosional yang lebih besar dibandingkan pria. Mereka mengalami emosi yang lebih intens dan mereka menunjukkan ekspresi emosi positif maupun negatif yang lebih sering, kecuali dengan emosi kemarahan. Tidak seperti pria, wanita juga menyatakan bahwa lebih nyaman dalam mengekspresikan emosi dan mampu membaca petunjuk nonverbal dan paralinguistik secara lebih baik. Dan pembahasan kita yang terakhir ialah cara mengendalikan emosi. Tidak jarang, emosi-emosi negatif seperti kecewa dan marah menguasai kita, sehingga kita menjadi tidak dapat berkonsentrasi dengan baik. Bahkan, kita dapat melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Inilah mengapa pentingnya
berguna untuk kita mengetahui cara mengendalikan emosi. Dan di sini, aku akan menyebutkan beberapa cara mengendalikan emosi yang dirasa berguna dan dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, setiap kali kita akan bereaksi negatif, tenangkan diri kita dengan mengambil nafas panjang dan menutup mata. Yang kedua, kita tidak dapat mengubah situasi tertentu, tetapi kita dapat mengubah pola pikir kita dari sudut pandang yang negatif menjadi sudut pandang yang positif, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, ubah fokus kita. Jika kita lebih sering merasa rendah diri karena menganggap orang lain lebih hebat, ubah fokus pada diri kita sendiri. Apa yang ingin kita kerjakan dan kemampuan apa yang ingin kita tingkatkan, sehingga membuat kita menjadi lebih percaya diri. Yang keempat, hindari situasi yang membuat kita mudah merasakan emosi yang negatif. Sebagai contoh, jika kita mudah kesal saat terburu-buru, maka kita dapat mengatur waktu untuk berangkat lebih awal. Dengan begitu, kemacetan ataupun pengguna jalan yang lambat tidak akan membuat kita menjadi terganggu ataupun bahkan dapat kita hindari. Yang kelima, jalin komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita seperti keluarga, teman, tetangga, atau siapapun yang dapat membuat kita menjadi nyaman. Kita perlu sahabat dan keluarga sebagai tempat kita berbagi permasalahan yang bersedia mendengarkan dan tidak membiarkan kita sendiri. Dan yang terakhir ialah temukan aktivitas yang membuat kita senang dan dapat menjadi bagian positif dari keseharian kita, seperti bersepeda, bermusik, bermain sepak bola, atau kegiatan bermanfaat lainnya. Karena mengerjakan hobi yang kita sukai membuat kita merasa rileks dalam dunia kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas bersama dalam video ini. Semoga setiap materi yang tersaji dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, dan sampai jumpa lagi.